Tanah milik siapa? Pentingnya batas yang jelas. Ini adalah topik yang seringkali diabaikan, tapi sangat penting untuk dipahami. Guys, pernah nonton sinetron Rebutan Harta? Pasti seru kan? Tapi di balik layar ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pasti ada tuh adegan sengketa tanah. Nah, adegan ini seringkali mencerminkan realitas yang terjadi di masyarakat kita. Nah, di dunia nyata, masalah tanah itu serius banget. Gak cuma di sinetron. Sengketa tanah bisa berujung di pengadilan dan memakan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Tanah itu aset berharga, kayak doi yang susah dilupain. Nilainya bisa terus naik, dan bisa jadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Banyak orang berkonflik gara-gara batas tanah yang gak jelas. Ini bisa menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan antara tetangga atau bahkan keluarga. Ujung-ujungnya bisa-bisa saling klaim kepemilikan. Repot kan? Proses mediasi atau bahkan litigasi bisa sangat melelahkan dan menguras emosi. Makanya, penting banget memastikan batas tanah kita jelas. Bikin sertifikat tanah, ukur ulang kalau perlu. Ini adalah langkah preventif yang bisa menyelamatkan kita dari banyak masalah di masa depan, supaya terhindar dari konflik di kemudian hari. Dengan batas yang jelas, kita bisa hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Ibarat kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju? Jadi, yuk pastikan batas tanah kita jelas dan terdaftar dengan baik. Jadi, yuk pastikan batas tanah kita terdaftar dengan baik. Serobot tanah bukan cuma di sinetron. Ini bukan sekadar cerita fiksi yang kita tonton di layar kaca. Di Indonesia, kasus penyerobotan tanah itu nyata adanya. Setiap tahun, ratusan kasus dilaporkan ke pihak berwenang. Gak cuma drama di televisi, banyak modus operandinya bro. Dari yang halus sampai yang terang-terangan. Ada yang main klaim sepihak. Mereka datang dengan dokumen palsu dan mengaku sebagai pemilik sah. Ada yang diam-diam menguasai lahan kosong. Mereka memanfaatkan lahan yang tidak terurus. Parahnya lagi, ada yang pakai cara-cara premanisme. Bikin resah masyarakat. Korbannya bisa siapa aja. Mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Mulai dari masyarakat biasa sampai instansi pemerintah. Semua bisa jadi korban penyerobotan tanah. Kebayang nggak sih, kita punya tanah tiba-tiba diaku-aku orang lain? Pasti gondok banget kan? Ini masalah serius yang butuh perhatian kita semua. Masuk penjara gara-gara tanah? Bisa banget. Eits, jangan main-main deh sama urusan tanah. Di Indonesia, menyerobot tanah orang lain itu perbuatan melanggar hukum. Ada undang-undang yang mengatur, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan pertanahan lainnya. Ancaman hukumannya pun nggak main-main. Penjara menanti para pelaku penyerobotan tanah. Bisa kena pasal berlapis pula. Lalu, apakah menyerobot tanah orang lain bisa dipidana? Jawabannya bisa. Menurut pasal 2 Undang-Undang 51 PRP 1960, dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Lebih lanjut, pasal 6 Undang-Undang 5 PRP 1960 mengatur bahwa dapat dipidana kurungan selama-lamanya 3 bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000. Jika penyerobotan tanah dilakukan dengan tindakan menjual, menukarkan, membebankan kredit pada tanah, menggadaikan, atau menyewakan tanah, maka diancam dengan pasal 385, 385 KUHP, pidana penjara paling lama 4 tahun. Menurut pasal 502 nomor 1 tahun 2023, pelaku dapat pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5 atau Rp500 juta. Hukum tajam ke atas, tajam juga ke tanah. Ini adalah prinsip penting dalam sistem hukum kita. Buat yang merasa jadi korban penyerobotan tanah, jangan takut. Anda tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Hukum di Indonesia melindungi hak-hak pemilik tanah yang sah. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ada beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh. Proses ini mungkin tampak rumit, tapi dengan panduan yang tepat, kita bisa melaluinya. Lapor polisi kalau ada unsur pidana. Ini adalah langkah awal yang penting untuk memastikan kasus Anda ditangani dengan serius. Atau bisa juga menempuh jalur perdata. Intinya, jangan diam saja. Kumpulkan bukti-bukti yang kuat. Sertifikat tanah, saksi mata, laporan polisi, semuanya penting. Bukti-bukti ini akan sangat membantu dalam proses hukum. Biar proses hukumnya lancar dan kita bisa mendapatkan hak kita kembali. Dengan dukungan hukum yang tepat, keadilan bisa ditegakkan. Gak mau rugi?
Gini cara melawan penyerobot tanah. Pertama, pastikan dulu legalitas tanah kita. Cek sertifikat, batas tanah, dan dokumen penting lainnya. Kedua, kalau ada indikasi penyerobotan, lakukan upaya persuasif. Ajak bicara baik-baik. Kalau gak berhasil, laporkan ke pihak berwajib. Polisi atau Satpol PP bisa membantu. Ketiga, siapkan mental dan finansial. Proses hukum butuh waktu, tenaga, dan biaya. Jaga tanah, jaga diri. Yuk ngobrolin legalitas. Masalah tanah memang kompleks, tapi dengan memahami hukum dan memastikan legalitas tanah kita, kita bisa terhindar dari masalah di kemudian hari. Yuk, lebih aware dengan aset berharga kita. Jangan sampai jadi korban penyerobotan tanah. Dan ingat, jangan coba-coba menyerobot tanah orang lain. Biar hidup tenang dan damai.